Anak-anak, kali ini kita masuk ke materi pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan ya. Tolong kalian simak dengan sebaik-baiknya karena berkaitan dengan soal cerita. Nomor 1. Ada 3 galon air yang masing-masing berisi 19 1/2 liter air. Seluruh air akan dipindahkan ke dalam 6 jerigen. Setiap jerigen berisi air sama banyak. Berapa liter banyaknya air dalam setiap jerigen? Kita tulis diketahui dulu. Kalian mengetahui apa anak-anak dari cerita ini? Ya, kita tahu bahwa ada 3 galon. Masing-masing berisi 19 1/2 liter. Jika kita gambarkan dalam ilustrasi, berarti di sini ada galon 1, galon 2, galon ketiga. Masing-masing ya anak-anak, berarti di sini isinya adalah 19 1/2 liter. Di sini juga 19 1/2 liter. Galon ketiga 19 1/2 liter. Ilustrasinya ini. Kemudian seluruh air akan dipindahkan ke dalam 6 jerigen. Akan dipindahkan ke dalam 6 jerigen. Nah, setiap jerigen berisi air sama banyak. Berarti jika nanti jerigen pertama diisi dengan 2 liter misalkan, berarti jerigen 2, 3, 4, 5, 6 juga sama 2 liter. Ini hanya perumpamaan sama banyaknya ya. Nanti kita hitung berapakah isi setiap jerigen. Nah, ditanyakan isi air dalam setiap jerigen. Setiap itu 1 ya anak-anak, berarti yang ditanyakan adalah 1 jerigen ini isinya berapa. Setiap itu sama dengan 1 buah. Nah, kalimat matematikanya bagaimana anak-anak? Sesuai dengan cerita, ada 3 galon berisi masing-masing 19 1/2 liter. Berarti kita mencari tahu dulu banyaknya air. Banyak air dalam 3 galon ini. Berarti 3 dikali 19 1/2 liter. Sama dengan 3 itu artinya apa anak-anak? 3/1 ya. Jadi ibu ubah 3 di sini, ibu ubah menjadi pecahan biasa 3/1 dikali, ini pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 19 38 tambahi 1 39/2 liter. Sama dengan, adakah yang bisa kita coret-coret sederhanakan antara pembilang dan penyebut? 39 dibagi 2 tidak bisa ya anak-anak. 3 dibagi dengan 2 juga tidak bisa. Jadi kita hitung biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 39 kali 3 7, 2, 117/2
liter. Ini adalah banyaknya air. Jadi 3 galon ini kalau dijumlahkan ada 117 per 2 liter. Apakah sudah menjawab permintaan soal? Tentu belum, karena yang ditanyakan adalah isi air dalam setiap jerigen. Dalam ceritanya tadi, air dalam galon dipindahkan ke dalam 6 jerigen. Berarti isi jerigen sama dengan jumlah air 117 per 2 liter dibagikan ke dalam 6 jerigen, berarti dibagi 6 sama dengan 117 per 2. Nah, 6 di sini artinya bisa kita tulis dengan pecahan biasa 6 per 1 dibagi 6 per 1. Pembagian dalam pecahan harus kita ubah menjadi perkalian dan sebaliknya, ping walik. 117 per 2 dikali 1 per 6 sama dengan, apakah bisa dicoret-coret? Sederhanakan pembilang dan penyebut. 117 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 coba kita hitung. 117 dibagi 3 bisa anak-anak, hasilnya adalah 39. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, ini sudah tidak bisa lagi, berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 39 kali 1, 39 per 2 kali 2, 4. Atau sama dengan pecahan campuran, bisa kita ubah 9, 3 per 4 liter. Ini adalah isi dari 1 jerigen. Berarti ini adalah jawabannya 9/3 per 4, atau kalau desimalnya adalah 9,75 liter. Jelas ya anak-anak? Contoh nomor 2. Sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk setiap pembelian baju dan celana. Harga baju didiskon sebesar 15%, sedangkan untuk celana didiskon sebesar 10%. Harga satu baju sebelum didiskon adalah Rp80.000. Harga satu celana sebelum didiskon adalah Rp60.000. Bu Sari membeli 3 baju dan 2 celana. Ia membayar dengan 4 lembar uang Rp100.000. Berapa uang kembalian yang diterima Bu Sari? Sudah bisa membayangkan ceritanya. Jadi Bu Sari ini membeli 3 baju dan 2 celana, di mana nanti satu baju harganya sebelum didiskon adalah Rp80.000 dan satu celana harganya sebelum didiskon Rp60.000. Baju mendapatkan diskon 15% dan celana diskonnya 10%. Bu Sari membayar dengan 4 lembar uang 100.000-an. Nah, ceritanya seperti itu. Yang ditanyakan adalah uang kembalian yang diterima Bu Sari. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui apa? Dari kalimat pertama. Kalimat kedua, harga baju diskon baju
15%. Kemudian celana, diskon celana 10%. Kemudian harga satu baju, harga baju sama dengan Rp80.000. Harga celana Rp60.000. Busari membeli 3 baju dan 2 celana. Membayar 4 lembar uang 100 ribuan. Bisa nggak kita tulis di sini langsung? Membayar 400 ribu. Bisa ya anak-anak? Dari 100 kali 4. Kemudian ditanyakan uang kembalian. Berapa? Nah, sebelum kita mengerjakan, kalian harus tahu dulu diskon. Diskon itu apa anak-anak? Diskon adalah potongan harga. Jadi untuk suatu barang jika mendapatkan diskon berarti nanti kita membayarnya itu harganya lebih murah karena sudah mendapatkan potongan harga atau diskon. Jadi tugas kita pertama kali di sini adalah mencari besar potongan harganya dulu. Diskonnya adalah 15% untuk baju. 15% dari mana ya? 15% dari harga baju. Nah, itu ya, kita cari dulu diskon baju besarnya berapa. Jawab. Besar diskon baju. Diskon bajunya adalah 15% dari harga baju sebelum didiskon. Nah, jadi untuk menghitung besar diskon, ada berapa diskonnya, itu dicari dari persenannya diskon dari harga sebelum didiskon atau harga asli bajunya itu berapa. 15% dari kemarin adalah kali harga baju sebelum didiskon adalah Rp80.000. 15 per 100 dikali Rp80.000. Coret 2 nolnya. Ini sama dengan 80.000 per 1 ya anak-anak. Jadi 15 kali 800. Ngitungnya gampang saja, 15 kali 8 04 120 tambahi 02 00 berarti 12.000 di sini adalah besar diskonnya. Jadi besar potongan harganya ya anak, bukan harga baju sebelum didiskon. Kalau ingin mencari harga baju setelah didiskon, itu berarti kita mencarinya dari harga baju sebelum didiskon dikurangi besar diskon.
sama dengan harga baju sebelum didiskon adalah 80.000. Besar diskonnya berapa? 15%. 15%-nya dari 80.000 adalah 12.000. Sama dengan 80 kurangi 12, 68.000 rupiah. Nah, ini adalah harga baju setelah didiskon. Jadi lebih murah karena kita mendapatkan diskon atau mendapatkan potongan harga. Kemudian kita cari besar diskon celana. Langkahnya sama. Diskon celana tadi sebesar 10% dari harga celana sebelum didiskon, sama dengan 10/100 kali 60.000 rupiah. Nolnya coret 1, pembilangnya, penyebutnya juga coret 1, pembilang coret 1, pembilang coret 1, sama dengan 1/1 kali 60, 1 kali 60, 60 tambahin nolnya 2, 6.000/1. Berarti ini adalah besar diskon celana, diskonnya 6.000. Berarti kita bisa mencari harga celana setelah didiskon sama dengan harga celana sebelum didiskon dikurangi besar diskon, sama dengan 60.000 dikurangi 6.000, yaitu 54.000 rupiah. Ini harga celana setelah didiskon. Membayarnya lebih murah ya anak-anak, karena kita mendapatkan potongan harga. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tadi sudah mendapatkan harga baju setelah didiskon 68.000, harga celana setelah didiskon 54.000. Apalagi kita teliti lagi soalnya. Yang ditanyakan adalah uang kembalian dari belanjaan Bu Sari adalah belanja Bu Sari adalah 3 baju dan 2 celana. Totalnya berapa anak-anak? Totalnya berarti bajunya ada 3, harganya satunya adalah 68.000. Kalau 3 berarti 3 kali 68.000 ditambah celananya 2, satu harganya 54.000, sama dengan 68 kali 3, 4, 2, 18, tambahi nolnya 3, Ciro 204.000 ditambah 54 kali 2, tambahi nolnya 3, 108.000. Totalnya adalah 312.000. Total belanjaan Bu Sari. Membayarnya berapa? Dengan 4 lembar 100 ribuan, berarti membayar 400.000. Total belanjaan 312.000. Berarti kita bisa selanjutnya mencari uang kembalian sesuai dengan permintaan soal, menghitung uang kembalian. Uang kembalian sama dengan membayar 400.000, belanjaannya 300,
12.000. Berarti uang kembaliannya ada 88.000 rupiah. Jelas anak-anak? Nah, ini contoh soal hot, soal penalaran. Itu ada beberapa langkah yang harus anak-anak pikirkan. Jadi tidak hanya sekali langsung ketemu jawabannya, sekali menghitung langsung ketemu jawabannya, tidak, tapi ada beberapa langkah. Itu ya anak-anak. Ini contoh yang bisa saja kemungkinan model soal seperti ini bisa saja keluar. Jadi kalian harus memperhatikan dengan benar, harus paham. Diskon adalah potongan harga. Jadi nanti ketika kalian membeli barang kok harganya jauh lebih murah daripada harga yang tertera di situ, pasti mendapatkan diskon atau potongan harga. Oke, sekian aja penjelasan dari Ibu untuk contoh soal nomor 2 ya. Semoga mudah untuk dipahami.